Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmasari dengan NIM 60600122042. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa dalam bidang ekonomi pada perhitungan laba, pajak, dan investasi. Aplikasi persamaan diferensial biasa dalam bidang ekonomi pada perhitungan laba, pajak, dan investasi. Persamaan diferensial adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel yang saling bergantungan. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya memiliki satu variabel independen. Persamaan diferensial memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, persamaan diferensial biasa dapat digunakan untuk mempelajari berbagai fenomena ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan fluktuasi pasar. Dalam materi ini, saya akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa dalam bidang ekonomi pada perhitungan laba, pajak, dan investasi. Selanjutnya, rumus diferensial biasa yang paling dasar digunakan adalah rumus turunan pertama. Rumus turunan pertama menyatakan hubungan antara perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabel bebas. Rumusnya yaitu dy per dx sama dengan f aksen x, di mana dy adalah perubahan nilai fungsi y, dx adalah perubahan nilai variabel x, dan f aksen x adalah turunan pertama fungsi x. Kita masuk ke topik pembahasannya, yaitu persamaan diferensial biasa pada bidang ekonomi. Yang pertama, saya membahas mengenai perhitungan laba. Perhitungan laba merupakan hal yang penting bagi perusahaan atau individu, karena laba merupakan indikator keberhasilan suatu usaha. Laba yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan atau individu tersebut berhasil menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Laba adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total, atau secara matematika dapat dinyatakan dengan rumus L sama dengan TR dikurang TC, di mana L sama dengan laba, TR sama dengan penerimaan total, dan TC sama dengan biaya total. Selanjutnya, penerimaan total atau TR maupun biaya total atau TC adalah fungsi dari QI. Oleh karena itu, untuk memperoleh tingkat banyak barang yang dapat memaksimumkan laba, kita harus memenuhi syarat pertama yang diperlukan untuk suatu maksimum, yaitu mendiferensialkan fungsi laba terhadap QI, kemudian disamakan dengan 0. Hasilnya adalah dV per dQi sama dengan 0. Di sini V sama saja halnya dengan L, yaitu laba. D kali TR dikurang TC per dQi sama dengan 0. DTR per dQi dikurang DTC per dQi sama dengan 0. Karena DTR per dQi sama dengan MR dan DTC per DTQi sama dengan MC, maka persamaan di atas dapat dituliskan kembali menjadi MR sama dengan MC. Jadi, syarat pertama untuk suatu banyak barang yang optimum secara ekonomi adalah penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Tetapi syarat yang pertama belum menjamin adanya suatu maksimum atau minimum. Oleh karena itu, kita harus memeriksa syarat kedua yang mencakup, yaitu derivative
kedua dari fungsi laba terhadap Q harus lebih kecil dari 0. Hasilnya adalah D kuadrat V per dQ kuadrat kecil 0. Jadi contohnya adalah jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah, hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Diketahui P sama dengan 1000 dikurang 2Q. C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000. Yang pertama yang akan dicari yaitu fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan dirumuskan dengan R. R sama dengan fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi. R sama dengan 1000 dikurang 2Q dikali Q sama dengan 1000 Q dikurang Q pangkat kuadrat. Selanjutnya fungsi biaya. Fungsi biaya dirumuskan dengan C. C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000. Selanjutnya fungsi laba. Fungsi laba dirumuskan dengan V sama dengan pendapatan dikurang biaya. V sama dengan 1000Q dikurang Q kuadrat dikurang Q pangkat 3 dikurang 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000. Fungsi pendapatannya yaitu 1000Q dikurang 2Q kuadrat dikurang biaya Q pangkat 3 dikurang 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000 sama dengan Q pangkat 3 ditambah 57Q kuadrat dikurang 315Q dikurang 2000. Nah, di sini menghasilkan turunan pertama yaitu dV per dQ sama dengan minus 3Q kuadrat ditambah 114Q dikurang 315 sama dengan Q kuadrat dikurang 36Q ditambah 105 sama dengan Q dikurang 35 dikali Q dikurang 3 diperoleh Q1 sama dengan 3 atau Q2 sama dengan 35. Selanjutnya yang akan dicari yaitu turunan kedua. Turunan kedua dengan rumus D kuadrat I dibagi dQ kuadrat sama dengan minus 6Q ditambah 114. Jika Q1 sama dengan 3, maka D kuadrat Pi dibagi dQ kuadrat sama dengan minus 6 dikali 3 ditambah 114 sama dengan 96. Jadi 96 lebih besar 0, maka laba tersebut merupakan laba minimum. Jika Q2 sama dengan 35, maka D kuadrat Pi dibagi dQ kuadrat sama dengan minus 6 dikali 35 ditambah 114 sama dengan minus 66. Jadi minus 66 kecil 0 sama dengan merupakan laba maksimum. Jadi V maksimum sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 57Q pangkat 2 dikurang 315Q dikurang 2000 sama dengan minus 35 pangkat 3 ditambah 57 dikali 35 kuadrat dikurang 315 dikali 35 dikurang 2000 sama dengan minus 42.875.
ditambah 69.825 dikurang 11.025 dikurang 2.000 sama dengan 26.950 dikurang 13.025. Maka hasilnya sama dengan 13.925. Karena Q sama dengan 35, maka P sama dengan 1000 dikurang 2 Q sama dengan 1000 dikurang 2 dikali 35 sama dengan 1000 dikurang 70, maka hasilnya sama dengan 930. C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000 sama dengan 35 pangkat 3 dikurang 59 dikali 35 pangkat 2 ditambah 1315 dikali 35 ditambah 2000 sama dengan 42.875 dikurang 72.275 ditambah 46.025 ditambah 2000 sama dengan 42.875 dikurang 24.250, maka hasilnya sama dengan 18.625. F sama dengan 1000 Q dikurang 2 Q kuadrat sama dengan 1000 dikali 35 dikurang 2 dikali 35 kuadrat sama dengan 35.000 dikurang 2.450, maka hasilnya sama dengan 32.550. Dari soal tadi maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya sebesar 930.000 per unit dengan jumlah produk sebesar 35 unit agar dapat memaksimalkan laba sebesar 13.925, di mana pendapatan perusahaan adalah 32.250 dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 8.625. Persamaan diferensial biasa pada bidang ekonomi yang kedua merupakan perhitungan pajak. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah dengan penarikan pajak. Salah satunya adalah pajak penjualan yang dikenakan atas setiap unit produksi yang dijual oleh perusahaan. Pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Untuk itu, pemerintah harus menentukan tarif pajak yang tepat agar penerimaan pajak yang diperoleh maksimal. Total pajak yang akan diterima pemerintah sama dengan T sama dengan T dikali Q, di mana T sama dengan tarif pajak yang dikenakan pemerintah dan Q sama dengan jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh pengusaha sehingga diperoleh laba maksimum yang telah mempertimbangkan biaya pajak. Dari sudut pandang pengusaha, setelah ada pengenaan pajak dari pemerintah adalah laba sama dengan pendapatan dikurang biaya ditambah pajak. Pendapatan dikurang biaya ditambah pajak sama dengan F dikurang C tambah T sama dengan F dikurang C dikurang T sama dengan F dikurang C dikurang T dikali Q. Jadi saya mengangkat contoh, yaitu jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah, hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah. Diketahui P sama dengan min 5 Q ditambah 100, C sama dengan 5 Q kuadrat dikurang 30 Q,
Yang pertama yang akan dicari yaitu fungsi pendapatan, di mana rumusnya yaitu R sama dengan fungsi permintaan dikali banyak unit yang akan diproduksi, sama dengan min 5 kui ditambah 100 dikali kui, sama dengan min 5 kui pangkat 2 ditambah 100 kui. Selanjutnya laba, yaitu dengan rumus pendapatan dikurang biaya tambah pajak, sama dengan R dikurang C tambah T. R dikurang C dikurang T sama dengan R dikurang C dikurang T dikali kui, sama dengan min 5 kuadrat ditambah 100 C ditambah 100 kui dikurang 5 kui kuadrat dikurang 30 kui dikurang T dikali kui, sama dengan min 10 kui kuadrat ditambah 130 kui dikurang T dikali kui. Maka turunan pertamanya yaitu laba aksen sama dengan min 20 kui ditambah 130 dikurang T sama dengan 0. 130 dikurang T sama dengan 20 kui. 20 kui sama dengan 130 dikurang T. Kui sama dengan 130 dikurang T dibagi 20. Kui sama dengan 26 dibagi 4 dikurang 1 dibagi 20. Itu adalah hasil turunan pertama. Selanjutnya turunan kedua dengan rumus laba aksen-aksen. Laba aksen-aksen sama dengan 1 dibagi 20 kecil 0. Jadi dengan memproduksi sebanyak kui sama dengan 26 dibagi 4 dikurang 1 dibagi 20 T, pengusaha akan memperoleh laba maksimum. Dari sudut pandang pemerintah, pajak sama dengan T. T sama dengan T kecil dikali 26 per 4 dikurang 1 per 20 T, sama dengan 26 per 4 T dikurang 1 per 20 T akar 2. T pangkat 2. Turunan pertama, pajak aksen sama dengan 26 per 4 dikurang 1 per 10 T sama dengan 0. T per 10 sama dengan 26 per 4. 4T sama dengan 260. T sama dengan 65. Di mana mendapatkan T, yaitu dari hasil bagi 260 dibagi 4 sama dengan 65. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar 65 per unit. Kui sama dengan 26 per 4 dikurang 1 per 20 dikali 65 sama dengan 26 per 4 dikurang 65 per 20 sama dengan 6,5 dikurang 3,25, maka hasilnya sama dengan 3,25. Pajak yang diterima pemerintah atau yang dikeluarkan oleh pengusaha, T sama dengan T kecil dikali kui, sama dengan 65 dikali 3,25 sama dengan 211.000,25. Jadi pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan 3,25 unit barang adalah 211.000,25. Persamaan diferensial biasa pada bidang ekonomi yang ketiga yaitu investasi. Investasi juga dikenal sebagai penamaan modal atau pembentukan modal, adalah elemen kedua yang mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Uang yang disimpan oleh rumah tangga melalui lembaga keuangan akan dialirkan ke perusahaan. Jika pengusaha menggunakan dana tersebut untuk membeli barang modal, tindakan tersebut disebut sebagai investasi. Pada dasarnya, investasi melibatkan penempatan dana saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat juga dipahami sebagai interaksi antara pendapatan dan tingkat bunga, yang dapat dijelaskan sebagai I sama dengan Y, I kecil.
Peningkatan dalam pendapatan akan mendorong peningkatan investasi, sementara tingkat bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi minat untuk berinvestasi karena hal itu menjadi lebih mahal daripada meminjam uang. Meskipun suatu perusahaan memilih menggunakan dana internal untuk investasi, tingkat bunga masih mencerminkan biaya kesempatan dari penggunaan dana tersebut daripada meminjam untuk mendapatkan bunga. Contoh dari investasi: uang sejumlah 5 juta diinvestasikan dengan bunga 8% tiap tahun, bertambah secara kontinu. Berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun? Maka penyelesaiannya yaitu dengan mengambil Y dalam kurung T sebagai jumlah uang atau modal tambah bunga pada saat T, maka laju pertambahan perubahan jumlah uang pada saat T diberikan oleh DY per DT sama dengan 8/100Y. Nah, di sini jelas bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial terpisah, sehingga YT sama dengan Y dikali 0 E pangkat 8/100T. Karena Y0 sama dengan 5 juta, 5 juta yaitu modal awal, maka diperoleh Y25 sama dengan 5 juta dikali E pangkat 8/100 dikali 25, maka hasilnya sama dengan 36.280.280,49 rupiah. Jadi jumlah uang setelah 25 tahun ke depan adalah 36.280.280,49 rupiah. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa dalam bidang ekonomi, yaitu perhitungan laba, pajak, dan investasi. Maka saya mengambil kesimpulannya yaitu penerapan diferensial dalam menghitung laba mengharuskan pemenuhan dua kondisi agar pengusaha dapat menentukan laba maksimum, yaitu dengan membuat turunan pertama laba terhadap jumlah produksi sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi laba terhadap jumlah produksi kurang dari 0. Saat menentukan tarif pajak untuk mencapai total pajak maksimum, penggunaan prinsip penentuan laba masih tetap relevan. Dalam konteks penentuan investasi, penerapan diferensial menggunakan metode diferensial sederhana. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.